tasawuf yang tinggi. Ya, kiai aja belum tentu paham, apalagi ibu-ibu ngomong lagi ngajinya. Diam. Zat ini, nama Allah itu ada nama zat, ada nama sifat, ada nama perbuatan. Ada ismu zat, ada ismu sifat, ada ismu fi'il. Ya. Kalau manusia katakan nama fi'il itu nama keterampilan. Dia tukang ukir, pengukir. Tetapi juga ada kalau itu sifatnya, sifat seni di dalam dirinya. Allah punya zat. Salah satu sifat zat wujud, ada. Maka Allah ada, itu sifat diri, sifat zat. Kalau nama zat adalah Allah, maka bismillah itu artinya dengan nama Allah, dengan nama zatnya. Kalau Rahman, Rahim itu nama sifatnya, karena Allah punya sifat kasih sayang, maka yaitu rahmah, kasih sayang yaitu rahmah, maka disebut Rahman dan disebut Rahim. Nah, kita kemarin udah menjelaskan baru sampai bismillah dengan nama Allah. Pertama kita sudah terangkan bahwa nama itu tanda pengenal. Ismu syai'i ma yu'rafu bihi. Nama bagi sesuatu berarti tanda pengenalnya. Nah, Allah punya nama-nama banyak. Ya. Nah, nama-nama Allah ini ada macam-macam rupanya. Ya, memiliki macam-macam rupa. Ya. Maka macam-macam rupa ini berarti menunjukkan identitas sifat Allah. Misalnya ini rumah kan ada dibangun, ini kan rupa namanya, berarti ada pembangun. Lalu ada ukirannya, kan ada keindahan, ada rupanya, berarti nanti yang mengukirnya punya nama gelar pengukir. Nah, di dunia ini ya, ciptaan Allah, karya Allah itu adalah menunjukkan namanya. Ya. Pencipta ada, Allah namanya pencipta, Khalik, ini ciptaan semua. Lalu ada ada yang bisa disentuh, namanya Al-Bari. Kan ada yang nggak bisa disentuh, jin nggak bisa disentuh. Ada Ar-Razzaq, pemberi rizki. Ya ada aja rupanya, bentuknya. Bapak, ya, seorang bapak nyari rizki untuk anaknya, seorang suami nyari rizki untuk keluarganya, seorang bos membiayai rizki untuk anak buahnya. Hakikatnya adalah Allah. Tapi ada surahnya, ada rupanya yang menunjukkan macam-macam nama Allah itu. Maka segala apa yang terjadi di muka bumi ini, kita katakan jelmaan nama Allah. Macam-macamnya jelmaan ini menunjukkan macam-macamnya nama Allah. Itu yang sudah kita pelajari. Nah, kemudian rupa yang macam-macam itu juga ya menunjukkan arah Allah. Di sini disebutnya wajah. Kita udah bahas wajah itu kan. Maka ada Al-Quran mengatakan aynama tuwallu fasamma wajhullah. Kemana kita menghadap, di sana wajah Allah. Jadi wajah itu bukannya arah. Wajah itu merupakan pusat hakikat yang kita menghadap. Ya.
Misalnya, ini dalam tubuh manusia ada mata, pipi, hidung, ada tangan, ada dada, perut, ada kaki. Tetapi yang kita namakan wajah cuman di sini. Ya. Nggak mungkin di pantat dibilang wajah, nggak mungkin. Orang ngomong misalnya yang ngedengerin ngadep ke sono, pasti marah. Kita mah wajahnya satu. Gitu, yang di muka doang. Biar udah ngadep begini kayak kalau kita ngadep ke sana marah. Lu ngomong kagak mau ngadep wajah lu. Lah padahal kan yang ngedengerin kuping, yang paham kan hati. Tetapi perlu wajah. Tetapi semua ciptaan Allah itu wajah Allah. Tuh kan, wajah kan, coba ini wajah. Mata bukan, hidung bukan, mulut bukan, pipi bukan. Tetapi itu pintu untuk kita melihat hakikat dia. Hakikatnya kan di sini. Misalnya ada orang ngomong, dia nulis gitu. Nggak ngeliatin orang yang ngomong. Katanya ngomong, lu ngedengerin gua nggak sih? Lu sama gua nggak sih? Lah iya gua sama lu, biar lagi nulis ge, katanya gitu. Yang bersama kan berarti hati. Ya. Coba bagaimana kalau orang nggak punya muka? Atau perempuan pakai cadar ya, nggak kelihatan. Ya, tetapi kan tetap ada surahnya, ada sosoknya. Nah, semua ciptaan ini wajah Allah, asalnya dari Allah. Kita berbuat baik kepada siapapun itu namanya menyembah Allah. Menyembah Allah. Maka kata Nabi, ahli surga itu orang yang memberi kepada orang yang pelit. Ini menunjukkan ujian dia. Ibadah ini kepada Allah, untuk Allah apa untuk orang itu? Ngapain kita ngasih? Dia kagak ngasih. Berarti dia ngasih karena pengen dikasih. Itu bukan karena Allah. Dia enggak ngadep ke wajah Allah. Wajah Allah. Menyambung dengan orang yang memutus kita. Lah kalau orang romannya baik banget, ya saling kunjung lah. Karena dia emang baik, maka baik. Coba kalau ada orang mutus silaturahmi, ya mungkin kita bilangnya gua 7 turunan, gua kagak bakal nginjak rumah lu. Gua ilah. Ya, pas nggak punya keturunan aja bingung ntar. Artinya wajah di sini adalah hakikat ketunggalan. Ya, hakikat ketunggalan. Nah, kalau wajah kita itu keikhlasan. Makanya agama Al-Quran menyuruh akim wajhaka lillah. Tegakkan, luruskan wajahmu, bukan muka, tetapi ikhlas. Lalu kita ibadah ibtigha wajhillah, mencari wajah Allah. Berarti harus wajahan liwajhin. Ngomong nih harus berhadapan. Maka kita kalau punya ikhlas, kalau ngadep wajahnya namanya punya ikhlas, pasti dia berbuat hanya untuk Allah. Kalau nggak punya ikhlas enggak. Kalau nggak ngadep ya nggak nyambung. Ya. Maka ada orang ngehina kita, itu sebetulnya Allah nguji kita. Ini mah kita sampai kebayang bibirnya. Itu orang bibirnya lemes amat ya, ke bibir-bibir lemes. Itu Allah yang memperingatin kita. Tuh. Kebanyakan orang kagak ngaku salah. Jadi ada yang nyalain supaya dia danta. Nah kalau udah begitu kagak ngaku pisan mah ya udah dah. Itu cuman samberan geledek doang yang memperingatin dia. Ya, baru salah itu kayak orang salah. Ini kata ulama nih, kata aulia. Kalau orang menyaksikan sebelah bumi itu tsunami, gempa, kita ini menyaksikan pas kita di pinggir banget, gempa ini sebelah bumi. Manusia tidak akan mengambil pelajaran, tidak mampu. Katakan ya, ketobatnya, kesadarannya, khusyuknya
Ya, nggak bisa diambil pelajaran dari gempa. Kalau bisa paling seminggu. Setelah itu mah lupa lagi. Berapa kali kita ditegur oleh Allah, habis itu mah lupa. Kayak ibu-ibu ditegur suruh ngaji jangan ngomong baik. Lupa baik. Iya. Kenapa? Karena khusyuk, taubat, sadar itu sifat karakter. Yang dirubah karakternya. Gitu. Tuh kan ada yang ngomong baik Mas itu. Heran saya. Ya. Besok-besok mau ibu-ibu jangan ngaji dah, berhenti. Iya. Berhenti aja udah ngajinya kalau ngomong mulu mah. Ngapokin ngajar. Orang kebanyakan yang ngajar diem bae kalau pada ngomong ibu-ibu, diangon. Saya mah tuh udah bawa tongkat malah tuh. Saya gebuk bener. Nah, dengerin, mau terus nih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi wa anwarihi wa madadihi Sayyiduna al-Imamul Akbar wal Kibritul Ahmar Syekh Abi Bakr Muhyiddin Muhammad ibn Ali ibn Muhammad ibn Ahmad At-Ta'il Hatimi radhiyallahu anhu fid dunya wal akhirati amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. War-Rahman, kita sudah jelaskan bahwa Allah itu nama zat Tuhan, ya, mutlak, nggak disebut sifatnya. Seperti Rahim itu nama diri saya, nggak disebut apa keahlian, kepakaran, kepandaian, keterampilan, enggak. Rahim mah nama diri saya doang, gitu. Ya, kalau pakar, kalau pakar misalnya, nah ini kan pakar ini gelar ya, nama ya, pakar ini nama untuk keahlian dia. Ya kalau nama untuk keahlian berarti include sama dirinya, sama zatnya. Tahu include bu? Orang saya boleh minjem namanya itu. Ya, artinya kalau disebut nama sifatnya, nama keilmuannya, maka termasuk zatnya kesebut. Tapi kalau nama zat, udah zatnya doang, nama-nama sifatnya tidak termasuk. Allah untuk nama diri aja. Tapi nanti nama-nama sifat, nama-nama fi'il, ya semua berdiri di zat, gitu, sumbernya zat, gitu. Ini saya menjelaskan istilah saja. War-Rahman, dan Maha Pengasih. Orang tua kita dulu mengartikannya pengasih. Jadi sebenarnya menurut bahasa Indonesia atau Melayu asal, kasih itu lebih tinggi daripada sayang. Buktinya ulama memberikannya Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Ar-Rahim, yang Maha Penyayang. Rahman pengasih, Ar-Rahim penyayang. Karena Rahman lebih luas kasih sayangnya daripada Rahim. War-Rahman, dan yang Maha Pengasih. Ini nama Ar-Rahman, ini nama dari sifat rahmat, sayang. Orang kan kalau punya sifat sayang, maka dia akan menyayang. Kalau punya sifat sayang, bu, akan menyayang, maka dia disebut penyayang. Nah, ini Rahman adalah sifat kasih, berarti pengasih, berarti dia punya sifat kasih. Taib. Huwa Ar-Rahman, ini nama. Huwa Ar-Rahman itu adalah Al-Mufidu, yang melimpah, ya, lil wujudi wal kamali, ya,
Punya siapa? Sifat melimpah ini punya wujud dan kesempurnaan. Artinya nama Rahman ini ya, itu sifat ya, nama Rahman ini sifat kasih milik wujud Allah, milik kesempurnaan Allah ya. Alal kul, kepada semua, ini disebut kul. Arti semua ini kepada semua ciptaan Allah. Ini al-mufidu lil wujudi wal kamali, yani mufidul wujudi wal kamal. Kalau dimudofkan jadinya mufidul wujudi wal kamal, wujud dan kesempurnaan kasih sayang yang melimpah ya. Alal kulli, kepada keseluruhan, baik manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, malaikat, jin, dan alam semesta ini ya, Allah ciptakan keluarnya dari kasih sayang. Meskipun binatang, meskipun orang kafir, meskipun iblis. Iblis itu ciptaan Allah, Pak ya. Iblis itu ciptaan Allah. Artinya diciptakan ini keluarnya dari kasih Allah. Nah, kita jangan ngomel-ngomel sama iblis ya. Dia mah bertugas jadi iblis, taat. Pernah iblis nolak suruh apa? Suruh ngerayu, menyesatkan kita, pernah nolak? Orang. Bahkan di Al-Quran iblis berkata begini, wa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Saya menggoda semua manusia itu dengan menggunakan kegagahan Allah ya. Jadi emang orang pertama, agama ini syariat secara zahir ya, diarahkan dengan bahasa akal logika, yaitu iblis musuh ya. Nafsu musuh, istri, anak itu juga ada sebagian jadi musuh. Ini Al-Quran yang bilang. Nah, musuh dalam istilah Al-Quran ini bukan ya tindakan yang berdasarkan kebencian, tetapi musuh dalam makna kepentingan, agar yang buruk ngikut yang baik, yang hidupnya secara emosional, emosional, perasaan, ngikut kerohanian, akhlak ya. Seorang laki-laki sebagai suami bisa kalah sama istrinya, sama anaknya ya. Mau ngaji, kata anaknya, udah bang jangan ngaji, kita duduknya di sini. Ini kan ajakan hanya perasaan emosional, karena dia baru datang dagang jauh-jauh, kudunya mah ya mesra-mesra dulu. Ini kan masalah emosional, perasaan. Ini kudu dimenangin, karena waktunya ngaji. Ini kalau yang rajin ngaji, nah yang gak rajin ngaji mah gak kemana-mana, kan gak ngaji ya. Ini banyak rajin ngaji, enggak neng, pokoknya abang mau ngaji, soalnya ini udah waktu ngaji, biar sibuk bagaimana ge, 8 baru pulang bang. Nah ini kan namanya emosi sama rohani. Nah ini namanya musuh nih, bukan berdasarkan kebencian, tapi musuh kepentingan memenangkan rohani dari nafsu, dari perasaan, memenangkan baik dari buruk. Ya, istri bawel, lakinya enggak, kan gak ada yang berani ngebilangin. Lakinya apalagi diem baik. Ini berarti lakinya kalah ya. Istrinya bawel misalnya, lakinya jembe, ini namanya suami kalah, itu namanya musuh. Jadi musuh itu kalah menang dalam kepentingan memenangkan yang baik dari yang buruk. Ngerti bu? Jadi jangan wah musuh nih, karena ayat Al-Qurannya begini, wa min azwajikum wa auladikum adu pahzaru, katanya.
Ada sebagian anak, enggak semua, ada sebagian istri dan anak-anakmu itu sebagai musuh. Fahzaru. Apa fahzaru? Maka hati-hati. Waspada. Nah, iya fahzaru maknanya waspada. Ini ngaji ama ngomong ama enggak, ini yang ngomong musuh. Kagak boleh menang. Musuh mah kudu kalah. Ya, kalau saya kalah, saya berhenti ngajinya. Itu menang saya berarti kan? Nah, kalau diem saya ngomong itu saya kalah. Ini dalam agama begitu. Jangan diem ge. Salah ge, bini salah, anak salah, tetangga salah. Lah iya ngajar, yang ngaji salah diem baik. Kebangetan amat. Nah, ngapain kalau nggak menang? Karena bukan berdasarkan menang cawapres ini ama itu, bukan, itu mah politik. Ya, nggak ada urusan, nggak ada musuh itu mah. Jangan bermusuhan. Ya, meskipun lain-lain ge. Itu. Nah, Ar-Rahman ini nama ya, nama Tuhan maknanya pengasih. Ini teh nama ya yang sifat nama kasih yang melimpah dari wujud dan kesempurnaan kepada semua. Bihasbi ma taqtadil hikmatu, ya, sesuai dengan hikmahnya. Setiap Allah ciptakan ada hikmahnya. Ini apa hikmahnya? Apa diciptakannya orang kafir? Apa hikmahnya? Sebagai lawan bagi orang nih Bu, kalau enggak ada orang kafir, kita rasanya enggak bangga jadi orang iya kan? Jadi jangan dimusuhin orang kafir, itu Allah yang bikin. Enggak ada Tuhan lain bikin kafir berantem sama Tuhan kita, enggak ada. Kalau orang kafir juga kita anggap musuh kepentingan, bukan berdasarkan kebencian. Karena kebencian dan permusuhan itu timbul dari jiwa yang sakit, dari nafsu buruk, meskipun kepada kafir. Ya. Membela yang disebut, maka dikatakan oleh Nabi, benci ge karena Allah, cinta ge karena Allah. Ini namanya agama. Ini namanya benci sama kafir. Wah, elah. Orang kafir salah, ya, karena di kamus hidup dia nggak ada salah. Kalau kita makan banyak etikanya, adabnya, karena ibadah kepada Allah. Dia makan nggak ada Allahnya, nggak pakai syariat kita, nggak ada salah. Siapa yang mengatakan? Nabi berkata begini, la dzamba ba'dal kufri. Kalau udah kafir, setelah itu nggak ada dosa lagi udah. Ngapain ge dia mal? Boleh, nggak boleh kita mengatakan dia dosa. Nggak ada udah. Sebab kafir itu udah keluar dari agama kita, nggak ada. Kalau kita ini dosa mulu. Kalau melanggar syariat. Kalau dia wah dia melanggar syariat. Nah, syariat mana? Orang udah keluar dari kita. Nah, ini musuh kepentingan. Kafir dan Islam itu lawan, Bu. Maksudnya bukan dilawan, perlawanan. Perlawanan itu seperti kiri sama kanan. Mau punya kiri doang? Ya. Punya sendal atuh mau? Lah kan kudu dua-duanya. Kan kalau ada dua-duanya kan seimbang. Ya, laki perempuan dua. Udah, itu lawan namanya. Setiap lawan mesti ya menjadi musuh kepentingan. Tadi laki perempuan, itu kan ada musuh kepentingan. Ya, maka baik dan buruk, kita dan setan misalnya, kita dan nafsu, itu agama mengatakan musuh. Ini untuk ya kebaikan kita. Maka ada yang mengatakan begini secara filsafat,
bahagia kalau tidak ada derita, nggak ada rasanya. Ya. Atau yang paling gampang begini, punya duit nggak enak kalau tidak punya duit. Kenapa punya duit enak? Karena kita ada nggak punya duit. Maka itu sebab karena kebanyakan nggak punya duit, ya, makanya enak banget punya duit, sampai lupa. Lah iya, sampai lupa. Punya duit lupa. Tuh bapak-bapak punya duit banyak, lupa sama bini ya. Apa baik? Itu gara-gara apa? Gara-garanya dia kebanyakan nggak punya duit. Nah kalau punya duit mah, ya, ingat nggak punya duit. Nah maka sifat pengasih ini limpahan dari wujud Allah dan kesempurnaan Allah. Diri Allah punya sifat kasih yang melimpah. Nah, maka disebut Ar-Rahman untuk semua. Ya, ini melimpahnya untuk semua. Untuk semua ini lilkul, untuk semua tadi, kafir, muslim, ya, dan seterusnya. Dan kenapa untuk semua? Karena ada hikmahnya. Nah hikmahnya tadi tuh. Kenapa ada kafir? Kita ini kalau nggak ada orang maksiat, orang taat itu rasanya nggak enak. Ya, karena ada yang maksiat, ya Allah, alhamdulillah saya taat tuh. Maka jangan marah orang maksiat. Saya pernah lagi ngajar begitu di Kuala Lumpur, lagi ngasih ceramah, bla 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 bla. Saya ngelihat ada orang di belakang kelihatannya bisa ngaji, gitu. Wajahnya merengut aja. Saya bicara tentang kewajiban berdakwah dan menanamkan kebaikan kepada orang. Udah kelar, saya buka tanya jawab, silakan yang mau bertanya. Nah, Ustadz itu di belakang sambil merengut. Dia mengatakan, saya ini dari tadi ngomong dakwah ini itu ngomong itu gampang, katanya gitu. Bagaimana nih, saya sudah 30 tahun jadi ustadz, katanya gitu. Tapi ini semua kemungkaran tetap ada. Dan jangankan begitu, orang yang nggak pakai jilbab aja itu banyak. Saya itu sudah 30 tahun, mungkin saya baru beberapa tahun berdakwah. Gitu. Saya sampai pusing, nih, kepala saya ini beruban nih sampai putih, kata dia gitu. Kena serius, jadi saya humorin itu Pak, uban bukan kena mikirin dakwah, karena kagak berani diomelin bini, kata saya gitu. Kalau rambutnya keduluan putih, itu kena diomelin bini mulu. Kalau jenggotnya keduluan putih, udah dah, mana-mana ngaji. Dengerin, Bo. Apa saya jawab? Kata saya, Pak, kenapa mikirin hasil dakwah itu? Yang dipikirin, Pak, kita punya ilmunya enggak? Punya enggak makrifat di dada? Ikhlas enggak? Sudah sebaik-baiknya belum berbuat? Udah, itu tanggung jawab kita. Adapun hasilnya kapan, itu buang dari otak kita, karena itu bukan kita yang melakukan, itu Allah. Kan kita dikasih pahala. Kalau kata saya mah, jangan buru-buru pada bener. Lah kan berhenti pahala sayanya nanti, kata saya gitu. Misalnya nih ada bini masih buader baik, jangan cepet-cepet tobat, Neng. Abang jadi berhenti dakwahnya, biar bener sampai mati. Lah kan pahala kita gede. Kalau ngomong pahala, lah ngapain mikirin yang hasilnya? Ngasih hidayah Allah. Kata Allah, man yahdihi fala mudillalah wa man yudlilhu fala mudillalah. Allah yang ngasih hidayah. Barang siapa yang Allah kasih hidayah, tidak ada siapa yang bisa menyesatkan. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, tidak ada siapa yang boleh memberi. Ngapain kalau itu udah ada? Coba kalau pekerjaan udah ada yang ngerjain, mikirin kita. Wah iya. Iya.
Emang gak mikirin bini? Bener. Enggak saya pikirin, saya mah bini. Ya, saya nggak punya duit, suruh nyari dewek. Lah emang dari saya rezekinya dari Allah. Iya. Makanya lebih kayak bininya. Nggak saya pikirin, saya mah. Gitu. Kalau dia ngerewek-ngerewek lah, ngapa? Rezeki belum datang. Biar kita kedenin. Kalau belum waktunya emang nggak bakal dicepetin. Biar kita nyantai. Kalau emang bakalnya cepet maka nggak bakal dimundurin. Susah amat segitu aja repot kan gitu. Nggak saya pikirin, benar. Ya. Uban mah ada kan udah tuh. Nggak dipikirin nggak? Arti dipikirin bu, nggak dimasukin ke hati. Loh kalau mikir mah Allah kasih otak, pikirin atuh. Maksudnya pikir itu nggak masuk ke hati ini yang nggak boleh. Nih bu, wilayah ini yang nggak boleh masuk. Apa ge, sapa ge, ini nggak boleh masuk sapa-sapa. Biar 4 pak bini jangan dimasukin ke sini pak. Ya, ini mah bapak-bapak atuh punya bini dimasukin ke sini, nyesek. Udah atuh dimasukin ke sini nyesek. Ya, saya mau 4 ge nggak saya masukin, hati biarin ge. Itu bodoh amat. Tapi pikiran mah kenceng. Karena pikiran mah pahala, pikiran mah dunia, hati itu adalah surga akhirat. Itu maka enak baik, nggak enak ya. Nah ini namanya pengasih. Pengasih ini sifat wujud yang sempurna melimpah kepada semua. Ini Ar-Rahman. Sesuai hikmahnya. Hikmahnya tadi tuh. Wa tahtamilul qawabil ala wajhil hidayah. Nah maka sifat ini mengandung al-qawabil. Ya. Apa itu qawabil? Mengandung perlawanan. Qawabil itu punya perlawanan pada permulaannya. Gitu. Artinya mula-mula Allah menciptakan. Semua ini dari kasih sayangnya, dan setiap ciptaan ini mengandung hikmah karena ciptaannya berlawanan. Enak lawannya enggak maka enggak enak itu bu jangan diusir, jangan lari dari enggak enak. Bahagia lawannya jangan berdoa ya Allah hilangkan derita. Enggak enak bu kalau enggak ada derita, bahagia itu enggak enak. Maka kalau hidup enak, bikin supaya nggak enak. Supaya enak itu tetap baru. Coba orang kalau nggak enak baik. Makanya banyak kan orang-orang kaya pada pakai pakaian jelek. Karena nggak enak kaya baik, tanya bokir dah. Udah bosan kaya katanya gitu. Pengen miskin gua, bodoh. Artinya, kenapa orang-orang yang diberi banyak kemudahan, dia mencari sensasi, artinya mencari rasa lain. Karena ada hikmahnya diciptakan enak, gak enak, enak, gak enak itu. Ini memermut, karena banyak enak. Padahal kalau dihitung-hitung mah banyakan enak. Dihitung-hitung mah, bini mah nih, Pak, 10 tahun enak, sebulan gak enak. Ngomelnya itu sampai 10 tahun. Iya bini di mana-mana, kalau bininya orang ceger mah enggak. Mulutnya mingkem baik. Bininya orang ceger mah mingkem gitu. Ya, kena mingkem jadi bunyinya kayak trompet. Ini sifat Ar-Rahman. Ini pelan-pelan nih. Ya pelan-pelan. Ya, karena di sini ada ustad-ustad paham cepat, tapi ini ngelihat ibu-ibu nih yang ngomong mulu. Ya, supaya paham. Jadi minta maaf sama yang ustaz minta maaf. Ya, saya pelan ini supaya ya, paham. Ini sifat Ar-Rahman. Maka dengan sifat Ar-Rahman ini ya kita memandang semua makhluk ya itu ada hikmahnya.
meskipun berlawanan dari kita. Kafir, maksiat, gagal. Ya. Kalau hidup banyak gagalnya, ya, dan dia mempunyai pandangan kegagalan itu sebagai lawan, berarti Allah sedang ngumpulin suksesnya nanti di depan. Itu sebab orang sukses itu adalah orang yang banyak menanggulangi, melewati kegagalan. Gagal. Ini berarti dia sukses di situ tuh. Ketika udah berhasil, di situ permulaan kegagalan. Tuh. Catat, Bu. Orang bawa buku ngajinya, ge. Ar-Rahim. Ar-Rahim adalah sifat penyayang. Huwa, sifat ini juga al-mufidu lil kamal, al-ma'nawi. Kalau sifat Rahim ini, ya, sifat sayang yang melimpah. Milik apa? Milik kesempurnaan yang bersifat maknawi. Maknawi ini yang bersifat non benda, bukan benda. Ya, seperti sifat kan bukan benda. Gitu. Artinya Ar-Rahim ini kasih sayang yang bersifat non benda. Artinya bersifat apa? Kalau bersifat Rahman tadi itu kan semuanya, benda dan non benda. Ini benda, ini diri kita ini kan benda. Lalu misalnya kita punya sifat ilmu, ini kan non benda. Ini dari Allah. Gitu. Ya. Punya sifat baik, ini kan non benda. Ini dari Allah. Maka ilmu, baik, taat, akhlak ini keluar dari sifat Rahim.